Nah, berikutnya konsep ketiga. Konsep ketiga adalah center of pressure, titik tekanan. Jadi apa itu center pressure? Ya titik tekanan. Center of pressure is the average location of the pressure. Nah, kalau kita lihat nih, tadi kan ada aliran ke atas, ada aliran ke bawah. Ya. Kalau diplot dengan tadi alat ukur manometer, bisa tuh diplot ya. Jadi seperti ini bentuknya. Ini CP. Ya, ada kurva, kelihatan berkurva. Nah, kalau semua diintegrasikan, ini akan bertitik tumpu di satu titik. Ini namanya center of pressure. Semuanya bisa dianggap bekerja di satu pusat, center of pressure, titik tekanan. Gaya aerodinamis total yang bekerja melalui lokasi rata-rata dari tekanan permukaan benda yang disebut sebagai pusat tekanan atau center of pressure. Mirip konsep ini dengan pusat gravitasi atau tekanan massa ya atau berat massa. Jadi kalau ada pesawat seperti ini, wah beratnya di mana ya, kan di tiap benda punya berat ya, tiap titik punya berat. Kalau dianggap beratnya di titik satu ya pasti di CG, center of gravity. Sama dengan pesawat juga, pada saat dia terbang dia punya tekanan ke atas. Nah, kalau tekanan-tekanan ini dianggap bergaya di satu titik, yaitu namanya center of pressure, CP, CG. Dua titik ini sangat penting. CP dan CG menentukan kestabilan benda. Bayangkan, kalau CP-nya, liftnya di depan, gravitasinya di belakang. Ya, dia akan dongak ke atas, akan tidak stabil terbangnya. Kalau ada perubahan sudut serang, dia akan makin besar. Dia akan tidak balik lagi, tidak stabil. Pentingnya center of pressure, ya. Pusat tekanan itu biasanya harus di belakang. Di titik CP harus di belakang titik massa. Makin jauh dia jaraknya, makin stabil dia. Jadi kalau di roket itu biasanya, kalau ini roket ya, biasanya dibuat sedemikian rupa CG-nya nggak bisa digeser-geser. Misal CG-nya di sini. Di mana harus CP-nya? Biasanya sekitar jarak 3 kali diameter. Jadi kalau diameternya 10 cm berarti harus 30 cm. 30 cm di belakang CG, muter ke belakang. Inilah titik CP. Nah, kalau CP-nya harus di sini, makanya berapa luas sirip di belakang. Nah, itu menentukan besarnya sirip supaya stabil jaraknya sekian. Itu cara menentukan besaran sirip. Itu namanya static margin. Jarak antara CG dan CP. Untuk pesawat terbang biasanya 5% dari panjangnya chord ya. Tahu nih apa ya? Kalau terlandang apa? Chordnya 100 cm, makanya jaraknya dari depan leading edge harusnya ya sekitar 5%, 5 cm. Supaya dia stabil. Minimum sekian, harus lebih besar, lebih baik. Itulah, jadi titik CP ini sangat penting ya. CP itu ditentukan oleh bentuk benda, bentuk sayap, atau bentuk pesawat. Untuk roket, tentunya kalau kita lihat roket itu ada sayap di sini, di belakangnya ada sirip, dan titik ini akan menghasilkan CP yang berbeda. CP-nya berarti di sini, misalkan. Pastikan CG, jarak CG CP-nya ya dalam hal ini 3 kali diameter. Baru dianggap stabil. Kalau tidak, dia akan terbang tidak stabil.